Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevania Lilia Mentari dengan NIM 43040220046. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai work-life balance atau yang disebut dengan keseimbangan hidup untuk kesejahteraan yang positif. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ini nantinya untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah psikologi positif. Jadi mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Yang pertama itu ada apakah itu work-life balance? Ya, jadi work-life balance ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola energi dan prioritas antara pekerjaan, bisa dibilang karir atau studi, dan juga kehidupan pribadinya ini seperti di kehidupan keluarga, rekreasi ataupun kesehatan ataupun dengan teman-teman, terus dengan saudara yang lain begitu. Kemudian apa sih pentingnya dari work life balance ini? Pentingnya adalah yang pertama itu bisa membantu untuk mengurangi stres, kemudian meningkatkan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Tentunya masih banyak sekali manfaat dari work life balance ini, namun di sini yang akan saya bahas hanya 3 tersebut. Kemudian dalam psikologi positif ini sendiri gimana sih teori dari atau konsep dari work life balance ini? Jadi yang pertama itu di psikologi positif dikenal sebagai teori PERMA atau PERMA dari Martin Seligman. Di situ di teori PERMA ini ada yang pertama itu P adalah positive emotion, di mana kebahagiaan dari aktivitas seimbang. Jadi ketika aktivitas yang kita lakukan itu seimbang, itu akan menimbulkan emosi positif atau kebahagiaan. Kemudian yang kedua ada E, yaitu engagement atau fokus pada pekerjaan dan kehidupan pribadi secara optimal. Jadi di mana di engagement ini kita mempunyai ikatan antara fokus kita kepada pada pekerjaan dan pada kehidupan pribadi ini secara optimal. Jadi kita itu bisa profesional, kita bisa memisahkan mana kehidupan pekerjaan dan mana kehidupan pribadi begitu. Kemudian ada R. Untuk R itu di sini adalah relationship. Relationship itu ialah waktu berkualitas bersama keluarga atau teman. Jadi kalau kita punya waktu untuk bekerja, kita juga harus tetap mempertahankan relationship kita terhadap bersama keluarga dan juga teman-teman kita. Kemudian ada meaning atau makna dari kehidupan yang selaras. Maksudnya gimana? Jadi dari sekian banyak yang udah kita jalani, pekerjaan kita, kehidupan kita tuh harus bisa mencari meaning atau makna dari semua yang udah kita jalani. Jadi antara pekerjaan kita juga bisa menemukan makna itu atas pekerjaan yang kita jalani, dan juga seperti apa sih kehidupan pribadi yang kita jalani. Kita bisa menemukan makna, jadi kita bisa lebih memahami bagaimana sih kehidupan kita ini harus berjalan. Kemungkinan ada accomplishment atau pencapaian karir dan personal. Jadi selain udah ada positive emotion, engagement, relationship, kemudian meaning, itu juga ada accomplishment, di mana accomplishment ini kita harus punya nih pencapaian di antara karir kita dan juga personal, bukan pencapaian yang muluk-muluk, akan tetapi pencapaian di mana kita tuh punya bisa mengembangkan diri kita di sana, pencapaian di karir kita punya kerjaan yang bagus, karir yang bagus, dan di personal pun kita punya lingkungan yang bagus, bukan lingkungan yang toksik. Kita bisa menjaga diri kita tetap sehat gitu di lingkungan keluarga kita bisa menjalani hubungan yang bagus juga dengan keluarga kita begitu. Kemudian jadi tadi itu ada teori PERMA yang dari Martin Seligman, itu ada positive emotion, ada engagement, relationship, meaning, dan juga accomplishment. Kemudian ada hubungan dengan kesejahteraan subjektif atau subjective well-being. Lah, udah tuh dijelasin mengenai teori PERMA dari Martin Seligman. Kemudian
apa sih manfaat dari work-life balance ini? Yaitu yang pertama itu adalah kesejahteraan mental atau mengurangi resiko burnout, depresi, dan kecemasan. Ketika kita seseorang ini bisa membangun atau membuat work-life balance, kehidupan yang lebih balance, lebih seimbang antara kerjaan dan hidupnya, hidup pribadinya, dia ini akan memiliki kesejahteraan mental yang bagus. Dia bisa mengurangi risiko burnout, di mana dia tuh lebih bisa manage stres dia lebih bisa mengendalikan emosi, mana sih yang harus dipikirin, mana sih yang harus enggak. Dia benar-benar bisa memisahkan di mana diri dia di pekerjaan dan mana diri dia di kehidupan dia. Jadi ini bisa mengurangi resiko burnout, depresi, dan juga kecemasan. Kemudian yang kedua ini adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik. Jadi ketika kita punya work-life balance yang bagus, kita itu punya banyak waktu untuk meningkatkan kesehatan fisik kita, seperti punya banyak waktu untuk olahraga dan juga punya waktu buat istirahat, begitu. Kemudian yang ketiga ada produktivitas. Misalnya kalau kita karyawan atau bisalah mahasiswa dengan work-life balance-nya bagus atau lebih efektif dan kreatif. Misalnya orang-orang dengan mahasiswa, baik pun mahasiswa ataupun karyawan, kalau dia punya work-life balance-nya bagus, dia tuh akan lebih efektif. Jadi kerjaan-kerjaan yang dia lakukan itu akan termanage gitu, bakal terplanning dengan bagus, bakal dia tuh bisa kayak mengerjakan sesuai tempatnya, sesuai deadline-nya, bisa tetap menyesuaikan antara hidup dia dan pekerjaannya tanpa membuang-buang waktu. Jadi lebih efektif dan dia itu bisa menjadi pribadi yang lebih kreatif karena hidupnya ini udah tersusun, udah gimana ya, udah benar-benar seimbang gitu antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Jadi antara dua hal ini gak tercampur, sehingga dia tuh punya ide-ide. Ketika dia mikirkan pekerjaan, dia benar-benar bisa kreatif, bisa benar-benar fokus di pekerjaannya. Ketika dia udah sama teman-temannya, udah sama kehidupan pribadinya, dia juga bisa maksimal di situ. Kemudian untuk meningkatkan hubungan sosial dengan, atau yaitu koneksi dengan keluarga atau teman lebih baik gitu. Maksudnya ketika kita bisa menciptakan work-life balance di hidup kita, nanti koneksi kita dengan keluarga dan juga teman baik itu bisa lebih baik juga. Misalnya kita tuh gak dikenal sebagai pribadi yang kayak bener-bener hidupnya tuh dihabiskan 100% untuk kerja gitu. Kita introvert gitu ya, introvert. Cuman kan ketika introvert dia pun tetap bakal justru kalau introvert kita lebih banyak butuh waktu untuk diri kita sendiri. Itu kan kehidupan personal kita. Jadi kita tetap bisa memisahkan antara kehidupan personal kita sebagai seorang individu dan kehidupan kita sebagai seorang karyawan atau seorang mahasiswa. Jadi kita tetap bisa membangun hubungan sosial kita, baik sama diri kita sendiri dan juga sama keluarga dan teman-teman gitu. Kemudian slide selanjutnya di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance. Jadi ada apa aja? Di situ ada 4. Yang pertama adalah tekanan pekerjaan, beban kerja atau tenggat waktu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance itu yang pertama ada tekanan pekerjaan. Tentunya tekanan setiap pekerjaan dari berbagai pekerjaan yang ada seluruh dunia ini tuh pasti punya tekanan beban kerja yang berbeda-beda dan juga punya tenggat waktu. Biasanya beban kerjanya ringan, tapi tenggat waktunya itu harus benar-benar secepat itu kan nggak bisa dibilang ringan juga ya. Jadi ketika tekanan pekerjaannya tuh banyak, itu biasanya bisa membuat seorang individu itu lebih sulit untuk membangun work-life balance-nya. Kemudian yang kedua itu ada dukungan sosial, baik dari keluarga, teman maupun kolega. Jadi ketika dia punya dukungan sosial yang lebih baik dari keluarganya, dari temannya ataupun dari koleganya, itu biasanya dia akan lebih mudah untuk membangun work-life balance. Misalnya kayak dia punya keluarga yang suportif ketika dia lelah habis kerja, keluarganya itu benar-benar yang bisa kayak gimana sih gitu, kayak bisa benar-benar menerima dia, bisa benar-benar membuat lelahnya dia tuh hilang gitu. Dia ketika dia kumpul atau mungkin ketika dia kumpul sama temannya itu benar-benar yang kayak refreshing, dan dia punya kolega-kolega yang benar-benar paham antara mana kehidupan pekerjaan dan mana kehidupannya sebagai individu begitu. Kemudian yang ketiga ada kebijakan organisasi, seperti fleksibilitas waktu, ada cuti dan lain-lain. Jadi
kebijakan dari organisasi tempat bekerja atau seorang mahasiswa itu juga bisa mempengaruhi work life balance. Misalnya ketika kita bekerja di tempat yang benar-benar ketat dan gak mengizinkan seorang karyawan ini untuk cuti, otomatis di situ kita nggak punya hari-hari buat kayak seenggaknya kita punya waktu buat healing gitu ya, buat jalan-jalan, buat waktu buat diri kita. Jadi kita tuh kayak udah aduh capek tapi mau healing, mau apapun nggak bisa karena agak bisa ngajuin cuti atau waktu bekerja itu kayak susah nih, bahkan di weekend pun tetap harus kerja. Kemudian yang terakhir itu ada pengelolaan diri. Nah, di pengelolaan diri ini di situ ada kemampuan manajemen waktu dan prioritas. Jadi seseorang yang bisa memanajemen waktu dan memanajemen mana sih yang prioritas saya dan mana yang bukan, itu biasanya dia bisa membangun work life balance yang lebih bagus nih. Misalnya dia tuh bisa memanajemen waktu, di mana waktu dia bekerja misalnya dari pukul sekian sampai sekian itu adalah waktu dia bekerja. Jadi dia benar-benar fokus sama pekerjaannya, menyelesaikan semua target-target, menyelesaikan semua pekerjaan. Jadi ketika nanti misalnya udah waktu pulang kerja, dia udah nggak mikirin apa pekerjaannya karena pekerjaannya udah selesai semua. Terus dia juga selain waktu dia juga bisa memanajemen mana sih yang prioritasku. Jadi dia tuh bisa memanajemen mana prioritas. Misalnya harus ada deadline di tanggal ini, dia tuh nggak benar-benar menyelesaikan fokus sama deadline ini dulu, baru ketika nanti deadline-nya udah selesai dia biasa lanjut ke prioritas-prioritas atau acara-acara yang lain gitu. Kemudian lanjut di slide selanjutnya, di situ ada strategi pencapaian work life balance. Maksudnya gimana? Yang pertama itu ini tips gitu ya, strategi gimana sih biar bisa mencapai work life balance yang bagus. Ini ada beberapa tips. Yang pertama itu ada manajemen waktu. Bisa gunakan to-do list dan teknik seperti Pomodoro. Oke, kita bisa nih bikin to-do list kayak bikin kayak kita catat apa aja sih yang harus kita kerjakan hari ini, apa aja yang harus selesai hari ini, minggu depan, ataupun bulan ini. Jadi kita lebih bisa terstruktur dan lebih bisa memanajemen waktu. Di hari itu kita harus ngapain aja gitu. Kemudian tetapkan batasan atau hindari penjelasannya itu hindari bawa pekerjaan ke rumah. Jadi kalau bisa pekerjaan itu selesaikan juga di tempat kerja. Jadi jangan dibawa ke rumah. Jangan membawa masalah pekerjaan ke rumah begitu. Kemudian yang ketiga ada self-care. Self-care gimana? Itu kita punya olahraga, tidur yang cukup, dan juga meditasi. Ini bisa membantu, sangat-sangat membantu ya. Kita punya waktu buat olahraga, buat tetap menjaga kesehatan fisik kita. Terus kita juga punya tidur yang cukup, jadi gak keganggu lembur dari kerjaan. Kita tetap intinya kita bisa menjaga diri kita. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi. Diskusikan kebutuhan fleksibilitas dengan atasan atau keluarga. Jadi coba komunikasikan nih ketika kita nih kayak kerjaannya mungkin kayak numpuk-numpuk banget, semua ada di kita gitu. Terus kita nggak punya tim yang mungkin punya kolega yang kurang bisa mendukung kehidupan pekerjaan kita ini bisa nih diskusi sama mungkin bos kita nih, kalau bisa ya diskusi kayak ini, cerita lah kita sama gitu. Kemudian atau mungkin sama keluarga, jadi diberi pengertian keluarga kita kalau kita tuh punya pekerjaan yang lumayan menyita banyak waktu, sehingga tuh mereka bisa mengerti dengan gimana sih kehidupan pekerjaan kita. Kemudian ada tantangan sebagai seorang mungkin karyawan atau mahasiswa yang ingin menciptakan work-life balance di hidupnya. Yang pertama itu ada mungkin perbedaan budaya. Tidak semua budaya memprioritaskan work-life balance. Jadi work-life balance ini kan biasanya dikenal dengan gaya kerjanya Gen Z, yang intinya Gen Z banget gitu loh. Jadi hanya orang-orang yang Gen Z ini yang menganggap work-life balance itu penting. Sedangkan orang-orang seperti Gen milenial itu mereka mengira kalau work-life balance itu kayak ya udah kerja ya kerja, ini individu ya individu, tapi ketika ada pekerjaan yang belum selesai kamu tetap harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaanmu. Sedangkan dari Gen Z itu mereka enggak, kalau pekerjaan ya pekerjaan, kalau ya individu. Jadi ketika saya me time saya nggak boleh diganggu pak gitu. Jadi perbedaan budaya, perbedaan generasi pun itu bisa menjadi tantangan dari work life balance ini. Kemudian ada teknologi
teknologi itu gimana? Sulit memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi karena hampir semua ya misalnya kayak kita menggunakan WhatsApp nih sebagai media dalam pekerjaan atau dalam perkuliahan. Sedangkan kehidupan pribadi kita juga ada di situ. Jadi ketika kita mau memisahkan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan kita sebagai seorang pekerja, itu sulit karena semua berada di handphone yang sama, ada di tempat yang sama, di media sosial yang sama. Ketika kita buka handphone nih rencananya mau membangun hubungan personal, mau membangun hubungan sosial, tapi yang kita lihat malah bos telepon lah, ada yang chat lah, ada tugas yang ternyata yang harus kayak tugas baru yang tiba-tiba harus dikerjain saat itu. Kemudian ada kesetaraan gender atau beban kerja domestik yang tidak seimbang. Ini biasanya beberapa kali bahas, saya juga beberapa kali lihat di media sosial. Kalau biasanya tuh kesejahteraan gender ini masih jadi masalah yang cukup penting ya, kayak maksudnya masih dibahas di mana-mana. Seperti ketika nih istri misalnya seorang working mom yang ibu-ibu yang benar-benar masih kerja, tapi dia juga di rumah tuh masih dituntut untuk ngurus anaknya, untuk tetap bersih-bersih, sedangkan dia mungkin punya suami yang sedikit kurang bisa mendukung kehidupan itu gitu. Jadi ya mungkin selain kerjaan, dia di kehidupan pribadi pun dia masih punya sesuatu tugas yang tetap harus dipenuhi. Mungkin kalau bukan ibu juga misalnya anak laki-laki yang dia juga kayak tulang punggung keluarga. Jadi ketika dia pulang, dia tetap harus memikirkan kehidupan kehidupan orang lain yang dia tanggung hidupnya. Kemudian jadi dari sekian banyak penjelasan tadi yang sudah saya bahas, mungkin kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama di situ adalah work life balance adalah elemen penting dari psikologi positif. Gimana sih maksudnya? Maksudnya tuh work life balance ini juga termasuk salah satu hal yang juga dibahas nih di psikologi positif. Kalau memisahkan antara kehidupan pribadi atau memiliki kehidupan pribadi dan kehidupan kerjaan yang bagus itu termasuk dari work life balance psikologi positif. Kemudian membutuhkan usaha individu dan dukungan sistemik untuk bisa tercapai. Jadi ketika kita ingin membangun work life balance, kita ini nggak bisa kayak membangun ini sendirian ya. Jadi ketika kita udah berusaha mati-matian untuk membangun work life balance, tapi nyatanya di lapangan itu kayak sulit gitu. Kayak kita punya bos yang nggak kooperatif, kita punya mungkin kehidupan sosial yang nggak mendukung kita untuk benar-benar bisa memisahkan atau menyeimbangkan kehidupan kita dan kehidupan pribadi. Jadi mungkin sulit. Kemudian dampaknya meluas ke berbagai aspek kesejahteraan dan produktivitas. Jadi kadang work life balance ini tuh kalau bisa benar-benar dibangun, dia tuh bisa bikin efek yang sangat-sangat bagus buat kehidupan kita sendiri dan juga buat kehidupan pekerjaan kita. Oke, mungkin sekian itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.